Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas dapat rezeki yang banyak, amin. Dalam kali ini kita akan membahas generasi muda, generasi milenial, ya. Kenapa akhir-akhir ini betul-betul dikejutkan oleh seorang Kaisang yang sangat muda belia, tapi bisa menggetarkan dunia persilatan politik. Nah, saya akan mengkolaborasi ada 3 nama yang akan sedikit saya sentil-sentil. Yang pertama Gibran, Kaisang, dan Alam Putra Ganjar. Nah, yang ketiga ini muncul juga tapi tidak seheboh Kaisang. Yang saya amati terjadilah perubahan fenomena cara pandang anak muda di tubuh PDI Perjuangan. Nah, ini disampaikan oleh Sekjen PDI. Dia mendadak mengatakan bahwa Gibran akan dipertimbangkan sebagai calon wakilnya Ganjar. Begitu juga Mbak Puan mengatakan seperti itu. Nah, jadi perkembangan yang melegakan ini artinya anak muda sudah langsung terlibat begini. Ini suatu perkembangan yang sangat bagus. Berarti perubahan yang terjadi antara lain karena apa yang saya sebut sebagai efek Kaisang. Jelas merupakan game changer. Tiba-tiba saja terjadi perkembangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Memang di sisi lain terjunnya Kaisang itu merebut perhatian, ya, karena dia adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo. Keputusan ini bahkan dianggap sebagai isyarat pembanggaan Jokowi atas aturan main di PDI Perjuangan. Nah, itu kan namanya dianggap. Nah, yang kedua, ya, putra Pak Jokowi juga Gibran. Ya, kalau Gibran sudah kita tahu semua bahwa dia sudah jadi wali kota yang moncer namanya, sehingga banyak orang mengait-ngaitkan menjadi wakil Prabowo segala macam. Tapi disitulah dinamika politik PDI memang luar biasa, menciptakan kader-kadernya, ya. Nah, kita kembali ke Kaisang. Kaisang ke PSI karena dia mungkin menganggap, ya, Kaisang itu mendapat suasana baru atau yang fresh lah di lingkungan PSI, ya, tidak di dalam satu ruangan, ya. Kaisang itu penting dibicarakan karena kehadiran mempresentasikan sebuah mindset baru tentang anak muda Indonesia. Ya, selama ini kan anak muda dianggap sebagai kalangan yang tidak peduli dengan politik. Sementara nasib bangsa Indonesia itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Diakui sebagai segmen populasi terbesar di dalam pemilu tahun depan. Nah, ini yang penting, ya. Nah, tapi aspek demografis inilah yang menjadi anak muda menjadi signifikan dalam perkembangan Indonesia yang perlu untuk mendapat perhatian khusus, termasuk PDI Perjuangan. Karena penting, selama ini hanya jumlahnya besar, kaum muda tidak dianggap penting dalam hal-hal lebih substantif. Ya, kaum muda sering diremehkan sebagai apatis, ya, tidak kritis, ya, sebagai pasif secara politik dan pragmatis, ya. Nah, sebenarnya sudah banyak politikus yang membongkar, ya, yang dilakukan berbagai anggota legislatif juga banyak untuk memunculkan anak muda tapi
efeknya itu tidak sekarang yang Kaisang masuk, sehingga nanti akan menghilangkan tuduhan-tuduhan yang meremehkan anak muda. Dan sekarang udah mulai terasa kan, tahu-taunya Gibran mendadak mau jadikan wakil Prabowo ke apa itu Ganjar, artinya sudah mulai efek yang ditimbulkan sangat besar sekali ya. Jadi untuk menarik perhatian publik, apalagi kaum muda itu dengan kekuatan muda, dan Indonesia mayoritas kuasai anak muda, maka tidak salah lah rame-rame mendekati kaum muda. Nah, yang ketiga, Alam Putra Ganjar. Ini muncul juga termasuk mendadak juga. Dia mulai dibicarakan media massa dan banyak yang bicara karena dia sekarang didapuk sebagai tim suksesnya Ganjar di dalam kalangan milenial. Jadi kalau saya lihat strategi PDI Perjuangan memang luar biasa. Dalam kesempatan yang cantik itu langsung manuver ke jantung tujuannya ya. Sementara orang lain masih berbicara, PDI Perjuangan langsung masuk. Termasuk yang cewek yang udah terkenal, Wamen kalau nggak salah itu ya, itu juga masuk di tim milenialnya Ganjar. Jadi aplaus lah untuk PDI dengan segala tujuannya. Itu pasti kenapa merekrut kelompok milenial, pasti punya tujuannya agar supaya tim-tim yang sudah dibentuk ini, yang contohnya yang tiga yang tak sebut tadi, Gibran, Kaisang, dan Alam Putra Ganjar, bisa memengaruhi suara-suara milenial untuk mendukung Ganjar Pranowo. Artinya apa? Artinya kita disuguhkan permainan cantik dari kelompoknya Ganjar. Nah, kelompok sebelah itu tidak ada lain cuma membicarakan wakil koalisi loncat sana loncat sini. Satu juga sama, kelompoknya Perubahan juga sama membicarakan itu. Sementara yang tim Ganjar dengan PDI Perjuangan tidak pernah bicarakan itu. Semua berjalan disusun rapi sehingga menampilkan politik itu elegan, tidak ada gontok-gontokan di dalamnya. Ini masyarakat akan menilai. Hal ini menjadi positive thinking bagi timnya Ganjar dan PDI Perjuangan. Itu. Jadi mudah-mudahan lah dengan direkrutnya anak muda di sini bisa membawa dampak yang luar biasa, khususnya anak muda ya, tentunya ya pengaruh besar terhadap pencalonan Ganjar Pranowo. Terima kasih. Merdeka.